I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin anime Seiken Gakuen no Maken. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan buat yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Pertempuran pun dimulai. Terlihatlah Leonis dan Celia yang sudah siap bertempur. Leonis pun saat itu menyampaikan telepati kepada Celia supaya menaruh harga dirinya di dalam pedang itu. Dengan begitu, pergerakannya akan menjadi lebih efisien. Dan benar aja, ketika Celia melakukan hal itu, Celia pun langsung bergerak dengan sangat cepat dan menyerang salah satu pasukan dari Muzel. Ini membuat Muzel pun sangat terkejut melihat perbedaan dari Celia hari ini. Ketika Celia hampir mendekati dirinya, Muzel pun makin kesal dan berkata kepada Celia, "Dasar kampungan, pedangmu sama sekali tidak terlihat anggun." Dia pun saat itu meminta pasukannya yang lain untuk melindunginya sambil berkata, "Semua yang kau lakukan itu percuma, karena aku telah membuat kontrak dengan mereka, dan mereka hanya akan mengikuti semua perintahku." Di sisi lain, Leonis pun saat itu masih berusaha menahan dirinya. Dia pun terus berpikir apa yang harus dilakukannya agar tidak terlalu mencolok. Sebenarnya dia bisa aja mengubah semua manusia menjadi abu. Namun karena takut identitasnya sebagai Raja Iblis terbongkar, Leonis pun gak mau melakukan hal itu. Ketika Leonis ingin melancarkan serangan, Muzel pun langsung minta pasukannya untuk menangkap Leonis. Pasukannya itu pun langsung menurutinya dan bergerak maju untuk menangkap Leonis. Namun saat itu, Leonis pun berhasil menghindari serangan itu. Leonis juga melepaskan kekuatan bayangan kerajaan kematian. Bayangan hitam pun langsung menangkap pasukan yang diperintahkan oleh Muzel sebelumnya. Melihat Leonis yang saat itu telah membukakan celah untuknya, Celia pun langsung melesat kembali dan berkata kepada Muzel, "Apa yang kau lakukan hanya dengan berlindung seperti itu? Pria macam apa yang menggunakan gadis sebagai tamengnya?" Di sisi lain, terlihatlah Regina yang saat itu juga menyemangati Celia dan Leonis. Namun Muzel yang mulai terdesak itu pun langsung melepaskan dominasi paksanya sambil berkata bahwa permainan telah selesai. Holy Sword Activation. Tiba-tiba, sesuatu yang mengerikan pun terjadi. Dia memaksa semua budaknya untuk melepaskan Excalibur milik mereka. Semuanya pun saat itu langsung mengaktifkan Excaliburnya masing-masing sambil menyerang Celia dan Leonis. Namun Leonis saat itu berhasil dengan mudah menahan pergerakan dari beberapa pasukan yang membuat orang-orang di bangku podium pun saat itu kagum sama Leonis. Tapi di sisi lain, serangan dahsyat pun saat itu telah menghantam tubuh Celia. Celia pun saat itu langsung terpental sangat jauh. Melihat itu, Muzel pun sangat kesenangan dan berkata, "Rasakanlah serangan itu. Aku ingin mengumpulkan lebih banyak budak dan menghancurkan kesombongan dari orang sepertimu." Melihat sikap dari Muzel saat itu, Leonis nggak sengaja mengeluarkan aura membunuh. By the way, melihat pasukannya yang berhasil ditahan oleh Leonis, Muzel sebenarnya kena mental dan berkata, "Excalibur yang bisa memanipulasi bayangan, apa itu sebenarnya?" Di sisi lain, Celia tiba-tiba bangkit dan berkata, "Serangan apa maksudmu? Ini sama sekali tidak sakit." Namun sekali lagi, ketika Celia ingin melepaskan serangannya ke arah Muzel, dirinya itu malah terperangkap dalam sihir air yang mengikat tubuhnya. Namun sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Sihir itu berhasil dihancurkannya dengan sangat mudah. Muzel yang melihat itu pun gak habis pikir ketika Celia maju terus untuk menebas dirinya.
Tiba-tiba, pergerakannya itu pun mulai berhenti. Itu karena ternyata Celia terperangkap dalam dominasi milik Muzel. Ini adalah kekuatan dari kendali paksa. Dia pun saat itu langsung mengajar Celia berkali-kali dan meminta Celia untuk segera mematuhi dirinya. Orang-orang yang melihat itu pun merasa kesal banget karena tindakan yang dilakukan oleh Muzel sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Leonis pun sebenarnya udah naik pitam, tapi dia sengaja menahan dirinya karena hal seperti itu nggak bakal bisa melukai familiarnya. Dan benar aja, nggak lama setelah itu, Celia pun bangkit kembali sambil berkata, meskipun tanpa Excalibur sekalipun, aku nggak akan pernah kalah dari orang sepertimu. Melihat Celia yang bisa bangkit dari dominasinya, Muzel pun saat itu semakin kena mental. Tiba-tiba, cahaya berkilau pun muncul dari tubuh Celia. Itulah saat dimana Excalibur miliknya terbentuk. Digres yang melihat itu pun juga terkejut dan berkata di dalam hati, bukankah perkembangan ini sangat dramatis? Mungkinkah Tuan Putri itu punya hubungan dengan bocah ini? Ketika pertarungan terjadi, Muzel sebenarnya masih bersikap sombong. Namun Celia saat itu berkata, inilah perwujudan dari Excaliburku. Dan dalam sekejap, Excalibur milik Muzel itu pun langsung patah. Setelah itu, Celia pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah Muzel sambil bertanya, apa yang ingin kau lakukan lagi? Muzel pun saat itu bersujud dan berkata bahwa dirinya menyerah. Regina pun saat itu langsung senang dan memeluk Celia dan juga Leonis. Leonis yang melihat mereka pun berkata di dalam hati, seperti ini juga tidak apa-apa. Semuanya diperlukan untuk membangkitkan pasukan Raja Iblisku. Scene pun kemudian berpindah menampilkan sesuatu yang ada di dasar lautan. Terlihatlah seseorang dari Platon ke-12 yang sedang melanjutkan pengintaiannya. Namun dirinya itu menemukan sesuatu. Dan saat itu, dia pun terkejut melihat monster yang sangat banyak di tempat itu. Namun monster itu berkata, oh Raja Iblis. Seolah dirinya itu memanggil-manggil Raja Iblis. Seseorang dari Platon itu pun menganggap monster itu sebagai Void. Tepat saat itu, si pengintai pun langsung menghilang tanpa sisa sedikit pun. Scene pun kemudian kembali menampilkan perayaan tentang penyambutan Leonis dalam Platonnya Celia. Diketahui, semua yang ada di pesta kali ini disiapkan oleh Regina. Dan di sini, Sakuya pun memuji kemampuan dari Leonis. Namun Leonis berkata bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Semua yang terjadi sebelumnya hanyalah kemampuan dari Celia sendiri. Dan acara makan-makan pun saat itu terjadi. Si Raja Iblis bahkan sampai ngucapin kata-kata yang gak pernah dia ucapin. Dan sepertinya dia pun mulai tepukau sama makanan manusia. Sampai pada akhirnya mereka pun harus memikirkan nama yang cocok untuk Excalibur dari Celia. Namun karena semua sarannya itu aneh-aneh, Celia pun langsung menolaknya mentah-mentah. Celia pun kemudian bertanya kepada Leonis, apakah Leonis punya saran nama yang cocok? Namun Leonis malah menjawab bahwa mereka belum bisa melakukan hal itu karena Excalibur dari Celia masih belum stabil. Celia yang menyadari hal itu pun mulai berpikir, dia akan mendaftarkannya ketika sudah stabil. Maksudnya, ketika seseorang memiliki Excalibur, mereka pasti akan mendaftar ke akademi. Dan untuk pendaftaran Leonis, Vinela yang akan membantunya mendaftarkan. Dia pun minta Leonis untuk datang ke ruangannya sebentar. Dan karena Leonis belum punya asrama sendiri, Sakuya, Vine, dan Regina pun berebut menawarkan tempat tinggal kepada Leonis. Namun saat itu, Celia sama sekali nggak setuju. Dia pun berkata bahwa dirinya lah yang akan merawat Leonis sendiri. Dia pun minta Leonis untuk tinggal bersamanya aja. Dan setelah memikirkan semua pertimbangan, Leonis pun merasa untuk menjaga semua rahasia mereka. Sepertinya dia memang harus memilih Celia. Dan pada akhirnya, ruangan yang dipilih oleh Leonis adalah Celia. Mendengar itu, Sakuya dan yang lain pun langsung meledek dan bilang yang tidak kepada Celia. Celia yang mendengar itu pun langsung jadi salting.
Namun di sini Leonis pun berkata bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Dan begitulah akhirnya rutinitas kehidupan baru dari si Raja Iblis Leonis pun telah dimulai. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!